masyarakatnya itu tidak terpencil sama sekali. Aku ngikutin Pak Sulaiman yang lagi ada hajat. Hai, saya sudah berada di kebun teh, namanya kebun teh Kali Gintung, dan jalanannya tuh menuju ke desa Gerdu. Katanya ada desa setelah kebun teh ini. Terus saya mau ngetulin drone, tapi kok takut ya, anginnya gede banget. Jangan. Mriki kecamatannya Kandangan. Nggih. Liwat teh Kaloran iki kecamatannya Kandangan. Jangan nggih. Jenengan mau miyos pundi ta? Lewat Kalora, lewat dalan Sumawana niku kula. Oh, di rumah dalan bodol niku. Nggih. Niku kak PR pemerintah niku jan tasih sing paling utama niku kan niku Mas. Oh, dalan bodol mau niku. Nggih. Dadi panci jan dereng dinganu. Dereng napa? Dereng ternganu terrealisasi nggih. Oh. Dalan bodol mriku nika sing anu sing tembusane dalan Sumawana berarti nggih. Moho Sumawana. Njur nek biasane niku wargane liwat mriki. Nggih. Malahan. Niki niku malah dalan paling pokok Mas. Oh, sing ngandhap mriku niku malah Nggih. pokok. Paling pokok niku niki jalan utama panjenengane. Ajeng teng Sumawana niku medal mriki. Nek mobil-mobil ageng kan medale kan ngoho Nggih. Kaluran. Nggih. Ning luwih cepak jane alternative niku mriki. Berarti lurus terus mriku niku tembuse Tlaga Pucang. Nggih. Kandangan. Nggih. Ya. Halo teman-teman, saya sudah berada di Desa Gerdu. Gerdu itu adalah desa tertinggi di Kecamatan Kandangan. Nah, ini itu jalanannya itu lewat daerah Tlaga Pucang. Padahal Tlaga Pucang itu sudah kontur buminya itu ekstrim. Nah, ini saya berada di desa yang paling tinggi, paling atas. Dan justru malahan tempat ini adalah lebih dekat sama Sumawana atau kawasan Semarang. Tapi yang bikin saya takjub itu di daerah sini itu masyarakatnya itu udah maju ya. Walaupun ini dibilang desa, dibilang desa yang berada di atas ketinggian dan akses jalanannya itu susah, tapi masyarakat di sini itu udah kalau dilihat secara mata, secara harfiah gitu, secara lahir, tempat ini itu makmur. Ya Anda bisa lihat sendirilah dari cuplikan-cuplikan yang saya syuting tadi itu. Ini adalah desa Gerdu, Kandangan, Tlaga Pucang.
Pamit Bu. Penduduk sini niku memenuhi kebutuhan pokok ini ku nopo? Gaweane lah. Tani Mas. Tetep tani. Tani. Nah, hasilnya nopo to? Hasilnya nggih mboten mesti Mas. Masalahe kadang nggih ting lombok, kadang nggih ting kopi. Ning sing jelas niku nek ting mriki kan do ngingah kewan. Dan dadi njur ibaratnya cara wong tani niku di tabungan ting kewan niku. Iki gonggongan niku pengen apa jane ting wedhus mbro sapi ngoten niku kan. Pancen gonggongan niku. Makane kok kathah wong arep ting mriki nggih to. Nek pendapatan dusun mriki niku tidak menentu. Bisa dikatakan niku pancen musiman kados ting dusun-dusun lain itu Mas. Ngoten. Tapi pancen sing sing paling menonjol sing marai ketoke. Oke, saking ketinggalan saking bangunan griyane lah. Intine pun rata-rata pun doboto to. Nggih. Nggih. Berarti niku pancen apa kewan-kewan niku ternak nggih. Walaupun mikro kecil tapi kan ya lumayan. Nggih, lumayan. Enten pirang kakak jenengan ngertos iki? Mriki nggih sekitar 80-an Mas. Kakane. Nggih. Nek sekolah Mas. Sekolah niku wonten sing ting iku napa Telaga Bujang. Oh, ngandhap. Nggih, wonten melih sing ting mriki ngandhap dusun iki wonten sekolahan. SD. Nek ngono mboten wonten Mas. Mboten wonten sing ting mriko. Selain iki kan desa paling terbesar sekandangan niku Telaga Bujang. Mempunyai jiwa pemilih sekitar nggih 7.000-an tiyang nggih, 8.000, 7.000, 8.000. Ngoten niku. Berarti nggih. Oh, berarti kadose nggih sak monten niku sekitar 7.000-an. Berarti mangke nek ajeng kondur mandhap sangat nih. Saya diajak mampir sama Mas Sulaiman, dan Mas Sulaiman itu rumahnya itu ada di tebingan, ada di atas bukit. Mau lihat view-nya seperti apa? Saya lihat ini depan rumahnya sama halamannya itu, semua orang pasti pengen punya rumah seperti ini. Tuh lihat tuh. Itu kalau misalkan kalian lihat itu dari teras ini Pak Sulaiman itu depan itu, kalau tidak ada ini langit kelabu itu bisa ngelihat Sindoro dan Sumbing secara utuh dan berdampingan. Nah, kalau misalkan Anda zoom sekali, ntar saya zoomin ya. Depan itu udah Parakan dan Sindoro Sumbing. Rumahnya di atas itu. Nah, itu bawah itu udah kampung. Jadi kalau di terasnya itu bisa ngelihat genteng-genteng rumah dan landscape alam Parakan yang luar biasa. Dan depannya ini adalah tanaman kopi. Nah, ini adalah tanaman kopinya Pak Sulaiman. Depan sama samping itu. Widih. Luar biasa banget hidup di sini. Nanti deh kula. Nanti panci. Anjir niki ketemu pisan dadi sedulur malah tapi sedulur tenan ini. Malah ini disuguh. Niki. HP nih. Ini saya kaget disuguh Monggo lho, Mas. full Mas Johet selak arah gawe nganu engko dhewe nang ngisor. Oh, itu monggo sikit sik. Nggih. Jogas. Baiknya orang desa nih guys. Nggak kenal Sekali. Nggak kenal, nggak apa-apa langsung nikah gitu guys. Sarangi makan dulu. Sing teman ya. Komplit.
Kita mau ke Sarian, mau acara nyewu. Dan kita mau ngikutin Pak Sulaiman yang lagi ada hajat nyetaun almarhumah. Nah, kita mau ke Sarian atau ke pemakaman. Karena memang kalau di sini itu orang-orangnya kalau ada yasinan atau tahlilan langsung ke pemakaman. Nggak Pak Sulaiman? Sudah wilayah Sumowono, perkebunan teh. Oh, yang di depan situ sudah Sumowono perkebunan teh yang pertama kita nyasar itu. Ya, betul sekali. Semuanya kalau misalkan kalian lihat itu, nah ini adalah daerah Semarang. Nah, kalau misalkan kata Bapak Sulaiman itu, kalau misalkan ini cuacanya bagus banget, biru membiru atau kita pagi-pagi hari di sini, itu laut yang di sono itu kelihatan. Katanya sih begitu. Karena ini tidak, makanya nggak kelihatan juga. Tuh, sih, ya itu namanya Gunung Sumowono. Sebelah sono, Gunung Sumowono. Ini adalah perbatasan yang ada di atas. Anginnya mantap. Nah, saya itu mau cerita sedikit ya. Masyarakat di sini itu kebanyakan memang berprofesi sebagai petani atau pekebun. Nah, komoditas kebunannya itu adalah satu jagung, nomor 2 yaitu kopi, nomor 3 ya banyak lainnya. Tapi ada yang membuat gong. Gong itu kenapa orang-orang di sini itu seperti yang Anda lihat tadi. Rumahnya itu bagus-bagus dan kelihatannya tuh jauh dari kesan terpencil. Walaupun ini adalah tempatnya terpencil, tapi masyarakatnya itu tidak terpencil sama sekali. Nah, ada satu itu petani yang di sini tuh kenapa bisa makmur, yaitu mereka itu mempunyai ternak, entah itu sapi, entah itu kambing. Nah, itu dia adalah mata pencaharian yang sekiranya itu membuat mereka itu lebih makmur dan lebih sejahtera. Mereka itu beternak walaupun mikro ya. Karena kita cuma pakai celana pendek, dan kalau di kuburan itu kayaknya tuh mereka juga mau tahlil dan yasin, tidak sopan rasanya kalau kita ikut-ikutan itu. Nah, kita katanya di sini tuh kita mau menuju ke tempat, katanya ada tempat wisata. Tuh, tempat wisata yang view-nya itu luar biasa gandem. Kalau misalkan anginnya bisa terkendali, kita akan ngebor ke drone. Tapi kalau tidak terkendali ya, saya tidak mau, Mas. Kalau misalkan teman-teman mau lihat ini tuh belakang saya itu sudah Semarang, dan sebelah ini apa ini kanan saya itu adalah Semarang kota, dan sonoan dikit itu laut. Sampai nggak percaya tuh, kalau ditelanjang mata tuh kelihatan banget lautnya. Itu juga kalau nggak berawan. Kalau berawan ya saya membayangkan saja di sana ada laut. Jadi di sini thumbnailnya adalah judulnya Melihat Laut dari Temanggung, dan ini adalah pantai paling dekat dari Temanggung. Ngaco. Iya ya. Ini tuh kayaknya tuh desanya tuh kayak di tengah hutan banget nih kalau lihat dari vibe-nya itu. Depan hutan. Sebelah sono juga hutan. Kita ada di tengah-tengahnya hutan tersebut, masih. Apa nggak ngeri banget, masih? Kan? Ngeri banget. Tapi indah banget kalau di sini itu. Itu tuh kawasan Semarang. Kita berada di puncak atau di punggungan bukit yang berada di desa Ngerdu. Kalau di sini kita bisa lihat sono daerah kawasan Semarang, dan kalau kita berputar seperti ini, nah di sono itu akan terlihat kota Parakan. Dan kalau tidak ada awan hitam di atas itu,
kita bisa melihat dua gunung kembar yaitu Sindoro dan Sumbing. Dan tetap saja Sindoro dan Sumbing itu tetap menjadi primadona kalau misalkan kita berada di Temanggung. Tuh, untuk yang di kota ya. Misal kalian hidup terus dipindah jadi rumahnya sini tuh. Rumahnya itu di tengah lereng, tengah hutan. Kira-kira mau gimana? Kayak kelakuannya kayak nguyuh. Kayak nguyuh. Nguyuh. Lagi nguyuh. Oh ya, hampir lupa, di sini tuh masyarakat di sini tuh bertaninya itu jagung, cabe, ada juga satu lagi alpukat sama apa ya? Ya begitu, tapi memang banyak ini di sini pohon aren. Ada. Cuman saya belum tanya sih ke masyarakat sekitar tuh ada nggak yang membuat apa namanya? Membuat gula aren. Dan akhirnya usai sudah jalan-jalan kita ke desa apa ya? Redu. Mas Anu dan Mas Anu Redik, laporkan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.